Terima kasih atas pertemuan kita Bu Eliana. Senang sekali bisa bertemu pada siang hari ini untuk sekedar kita bincang-bincang ya. Tetapi mudah-mudahan bincang-bincang kita ini membawa dampak dan manfaat bagi keberlanjutan daripada pelatihan yang Ibu Eliana ikuti di dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, silakan Bu Eliana perkenalkan dulu dirinya secara lengkap. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Eliana. Saya saat ini bekerja di RSUD Dr. Sudarso sebagai analis kebijakan ahli muda. Saat ini saya sebagai peserta PKA Angkatan 7 tahun 2024 mengambil aksi perubahan yang berjudul efektivitas dan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah melalui penyusunan peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan BLUD pada RSUD Dr. Sudarso, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke. Nah, dari gagasan yang sudah disampaikan tadi terhadap efektivitas dan efisiensi BLUD ya, Badan Layanan Usaha Umum, Badan Layanan Umum Daerah. Oke. Nah, ini berawal dari mana ini sehingga gagasan ini muncul? Baik Coach, jadi sebenarnya RSUD itu adalah organisasi yang bersifat khusus yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, BLUD itu adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana di dalam BLUD itu terdapat penyediaan barang dan jasa, di mana dalam penyediaan barang dan jasa itu tidak mengutamakan prinsip keuntungan, tapi mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, yang menjadi latar masalah kenapa ini saya ambil menjadi aksi perubahan adalah ketika ada laporan hasil pemeriksaan dari BPK bahwa RSUD Dr. Sudarso dalam pengelolaan Badan Layanan Umum sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 itu ada beberapa peraturan yang belum lengkap. Kemudian yang kedua yang menjadi masalah adalah RSUD Dr. Sudarso adalah penetapan BLUD-nya pada tahun 2015. Sementara Permendagri 79 itu ditetapkan pada tahun 2018, sehingga memang harus ada dilakukan terkait dengan pembaruan terhadap peraturan-peraturan tentang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Jadi yang kita harapkan ini adanya suatu efisiensi dan efektivitas di dalam pelayanan ini ya. Dalam pengelolaannya ya. Iya, pengelolaan keuangannya. Khususnya di dalam keuangannya. Iya. Oke. Baik, ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kelangsungan daripada suatu unit organisasi. Kira-kira untuk mengatasi ini, apa yang harus dilakukan Bu Ergi di dalam hal menyelesaikan gagasan ini? Nah, beberapa terobosan inovasi selain dengan penyusunan peraturan gubernur terkait dengan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, saya juga membuat beberapa milestone terkait dengan penyusunan pergub ini. Yang pertama untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Oh, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, sudah barang tentu kan jangka pendek ini sudah berlalu ya. Ya. Karena sudah selesai pelatihan PKA-nya, dan ini perlu diketahui oleh masyarakat umum. Nah, oleh karena itu di dalam jangka pendek apa yang sudah dihasilkan? Nah, beberapa tahapan yang saya lakukan di dalam jangka pendek itu yang pertama setelah saya melakukan seminar rancangan aksi perubahan pada tanggal 9 Juli, saya bertemu kepada direktur, menyampaikan beberapa aksi perubahan kepada direktur. Kemudian saya melakukan sosialisasi proyek perubahan kepada manajemen dari RSUD Dr. Sudarso. Kemudian saya melakukan persiapan untuk penyusunan tim efektif. Setelah dilakukan penyusunan tim efektif, kami melakukan kegiatan seperti benchmarking, Coach. Jadi kita melakukan benchmarking itu ke RSUD Dr. Mawardi di Solo. Kenapa kita memilih RSUD Mawardi? Karena sama-sama rumah sakit provinsi. Rumah sakit provinsi dan sama-sama kelas A.
Jadi kami tim efektif berangkat ke RSUD Mawardi untuk melakukan benchmarking. Nah, sesampai di sana kami melakukan proses benchmarking dan beberapa dapat kami ambil kesimpulan untuk terkait dengan penyusunan pergub ini. Lalu setelah benchmarking, kami melakukan rapat internal dengan direktur dan beberapa manajemen untuk penyusunan pergub ini. Setelah penyusunan pergub ini udah jadi rancangannya, kita lakukan pertemuan dengan stakeholder eksternal. Iya. Di mana stakeholder eksternal ini kami mengundang ketua dewas. Kebetulan ketua dewas kami itu juga PJ Gubernur saat ini, Coach. Jadi ketua dewas, anggota dewas, dan anggota dewas itu salah satunya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Oh ya. Kemudian beberapa stakeholder lainnya seperti kami juga mengundang Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan merupakan bidang di dalam pemerintah provinsi itu untuk memegang urusan kesehatan. Kemudian kami juga mengundang inspektorat, kemudian mengundang Biro Perekonomian, Biro Hukum, BKAD, Bapeda, dan satu lagi terkait dengan kepegawaiannya terkait dengan BKD. Kira-kira, nah di dalam milestone jangka pendek yang sudah terlaksana, ya, dan juga kita masih punya PR jangka menengah dan mimpi yang sangat indah di jangka panjang. Iya, Coach. Kira-kira manfaatnya ini apa? Nah, manfaat aksi perubahan ini yang pertama adalah selain untuk menyelesaikan tindak lanjut dari LHP, juga sebagai pengelolaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana di dalam BLUD ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga pengelolaan keuangan BLUD yang aman, tertib, serta efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Coach. Jadi adanya suatu hasil nanti di dalam hal peningkatan pengelolaan, peningkatan pelayanan publik ya, Ya, benar, melalui ini ya. Ya. Sekarang yang sudah dirasakan ada? Sebenarnya kita peningkatan pelayanan publik itu kita sudah berjalan, Coach. Sudah ya, sambil-sambil ya. Ya, karena hanya memang beberapa peraturan aja yang belum lengkap. Sehingga yang saat ini saya buat adalah peraturan-peraturan yang memang belum lengkap sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018. Jadi saya bentuk rancangan peraturan gubernur ini dalam bentuk simplifikasi, Coach. Jadi Ya. beberapa bab itu saya jadikan dalam satu peraturan gubernur. Rancangannya sudah ada? Sudah, Coach. Sudah sampai di mana? Saat ini sudah sampai di jangka menengah. Di jangka menengah ini kita sudah sampai difasilitasi oleh Biro Perekonomian dan Biro Hukum, dan kemarin pada tanggal 3 September kita diundang oleh Biro Ekon untuk melakukan pendalaman kembali, di mana di dalam pertemuan itu juga diundang dari beberapa rumah sakit yang sebagai BLUD seperti RSJ. Jadi memang pada saat pertemuan itu Biro Perekonomian akan mereplikasi dari pergub kami untuk dijadikan satu dengan beberapa OPD-OPD yang sudah BLUD. Oke, sangat kita harapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan ya, dapat berkelanjutan. Karena saya sangat senang tadi ada kegiatan di milestone yang di jangka menengah dapat ditarik ke jangka pendek ya. Yang seyogianya dia di jangka menengah tetapi dapat ditarik di jangka pendek, itu sesuatu prestasi yang sangat bagus. Oleh karena itu ada harapan ya, ada harapan di sana untuk dapat menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat lagi sebagaimana yang sudah ada di dalam milestone jangka menengah nanti. Setelah selesainya kita bincang-bincang ini, mungkin itu bisa langsung ditindaklanjuti lagi ya di jangka menengahnya, sehingga jangka panjangnya itu dapat segera terrealisasi. Nah, harapannya apa? Silahkan disampaikan dulu kepada siapa saja yang menurut Ibu Erliana ini sangat-sangat berdampak. Silakan. Terima kasih atas dukungan dan bantuan seluruh pihak dalam pelaksanaan aksi perubahan tensi darah biaya murah. Kami haturkan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, dukungan, dan kerjasama dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Akhir kata, semoga tensi darah biaya murah ini dapat bermanfaat dengan replikasi bagi organisasi badan layanan umum daerah yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
demi mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pola pengelolaan keuangan BLUD yang aman, tertib, efisien, dan efektif. Terima kasih. Brandingnya Tensi Darah Biaya Murah. Keren ya. Terima kasih Bu Elina. Sampai Terima kasih, ketemu Coach. kembali. Sukses selalu ya. Dan harapan saya selaku coach ini dapat ditindaklanjuti sampai nanti itu berakhir di jangka panjangnya. Ya. Salam sukses. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Terima kasih, Coach. Terima kasih.